Thank you untuk Pertamina yang udah diem-diem naikin Pertamax jadi 16 ribuan jam 3 pagi tadi. Kalian keren, langkah kalian bener-bener nggak bisa ditebak sama sekali. Terus thank you juga untuk Bahlil dan kader kesayangannya, yaitu si Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun, yang minta pemerintah genjot penerimaan pajak kita. Itu berarti dia dalam tanda kutip minta rakyat untuk dibikin lebih sengsara. Dan kayaknya didukung sama Bahlil dengan naikin harga Pertamax. Dan jangan lupa, kita juga harus say thank you untuk Menteri Keuangan kita, Mr. Purbaya, yang selalu bilang perekonomian kita baik-baik aja dan ternyata makin nyungsep. Mantap! Padahal kalau emang kondisi perekonomian kita tuh lagi berat, ya jujur aja sih ke rakyat. Jangan setiap hari rakyat dikasih narasi aman terkendali, tapi harga Pertamax naik diem-diem jam 3 subuh, harga sembako naik, ongkos naik, otomatis biaya hidup semua pasti naik, tapi gajinya jalan di tempat. Apalagi sih yang kalian mau dari rakyat? Disiksa udah, diperas udah, dibohongin sering dan berkali-kali. Terus apalagi yang kalian mau? Apa jangan-jangan kondisi kayak gini tuh sengaja dibikin untuk menaikkan tensi rakyat supaya pada emosi, terus demo besar-besaran dan jadi rusuh, terus mendadak ada keluar tuntutan turunkan Prabowo untuk digantiin sama Gibran. Ini namanya kebijakan Bahlul dari pejabat sarap. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih. Pertamax naik kok pada ribut. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, Rabu dini hari, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 yang awalnya dijual dengan harga 12.300 menjadi 16.250 per liter. Pertamax resmi naik nih menjadi 16.250 per liter. Wajar kalau banyak yang kaget dan mungkin merasa pengeluaran bakal bertambah. Apalagi media sosial sekarang penuh dengan keluhan soal kenaikan harga BBM. Tapi pertanyaan sederhananya, apakah kenaikan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa menghancurkan kita? Mari kita bahas. Pertama, berdasarkan data pergerakan harga Pertamax selama 20 tahun terakhir misalnya, harga Pertamax memang naik turun mengikuti kondisi ekonomi dan harga minyak dunia. Tahun 2006 harganya sekitar 4.800 per liter, lalu pernah naik ke 10.250, terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi. Begitu seterusnya sampai sekarang 2026. Artinya apa? Kenaikan harga Pertamax itu bukan kejadian pertama, bahkan sudah berulang kali terjadi dalam 2 dekade terakhir. Kedua nih, yang perlu diingat, Pertamax adalah BBM non-subsidi. Jadi secara prinsip, harga Pertamax memang mengikuti harga keekonomian dan pergerakan harga minyak dunia. Bahkan selama 2 bulan terakhir dari 1 April kemarin aja, pemerintah masih menahan harga Pertamax di angka 12.300. Padahal seharusnya harga keekonomiannya itu mencapai 17.000, bos. Ketiga nih, masyarakat yang benar-benar membutuhkan masih mendapatkan perlindungan lewat Pertalite yang tetap harganya di 10.000 per liter. Jadi subsidi tetap diarahkan kepada kelompok yang memang benar-benar membutuhkan. Sedangkan Pertamax ini masuk golongan menengah. Keempat nih, kalau dihitung dampaknya, kenaikan 3.950 per liter itu memang terasa. Tapi untuk motor yang menghabiskan sekitar 1 liter per hari, tambahan pengeluarannya sekitar 3.950 per liter. Sedangkan mobil yang misalnya menghabiskan 5 liter per hari, tambahan pengeluarannya ya sekitar 19.750 per liter. Jadi yang sedang terjadi hari ini bukan penghapusan akses BBM murah bagi masyarakat, bukan, tapi penyesuaian harga BBM non subsidi. Ingat, non subsidi yang selama ini justru sudah cukup lama ditahan oleh pemerintah. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Setuju atau enggak dengan program itu tentu saja boleh dan silahkan diperdebatkan. Tapi sebelum ikut panik, sebelum ikut menyebarkan kepanikan dan lain sebagainya, lihat dulu dong selama ini apa yang sudah diperbuat oleh masyarakat dan pemerintah. Jangan asal marah, jangan asal menyebarkan kebohongan, jangan asal menyebarkan hoax. Padahal kita juga nggak paham. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Pertamax naik, saya sangat setuju. Kenapa? Karena harusnya itu udah naik dari 3 sampai dengan 4 bulan yang lalu. Di saat
bener-bener minyak dunia, minyak mentah itu harganya nggak bisa diatur, dan memang kendala gejolak geopolitik itu sangat berpengaruh juga. Dan pemerintah memutuskan untuk menahan itu selama hampir 4 bulan sampai dengan dari kayak jalan 5 bulan ya. Ya betul, karena mau harus bagaimana lagi? Itu pilihan yang sangat sulit tapi harus diambil. Apalagi negara-negara yang lain pun juga lebih dulu menaikkan BBM-nya. Dan kita mencoba untuk bertahan selama beberapa waktu ke belakang. Dan saya mau kasih satu fakta juga gitu. Indonesia adalah net importir. Selama ini itu impor. Tapi kalau kalian tanya terus solusinya apa yang dilakukan sama pemerintah? Saya baca-baca sih. Banyak terobosan yang akan dibuat juga. Mulai dari S10, terus B50 juga Juli besok udah mau dijalanin. Dan itu semua langkah konkret ya, buat tahu solusinya itu kayak gitu. Apesnya adalah yang jadi pemimpin atau yang punya legacy, yang memimpin pemerintahan, apesnya mereka dapat pas lagi dunia seperti ini kondisinya. Jadi mau nggak mau mereka harus muter otak. Tapi saya mau tanya, terlepas dari itu semua, kalau misal gitu ya, misal ini permisalan perumpamaan aja, kalian jadi direktur Pertamina atau petinggi deh gitu, petinggi pemerintahan kayak atau siapa, apa yang kalian lakukan ketika posisinya Indonesia itu adalah net importir, yang kedua kondisi geopolitik yang nggak bisa diatur juga, dan kalian nggak bisa punya kekuatan untuk mengatur harga minyak dunia? Apa yang kalian lakukan? Coba kalian komen di bawah. Saya pengen diskusi aja gitu. Apa misi dan juga pandangan kalian atau ide deh dari kalian untuk mengatasi kondisi krisis? Apa? Ini tidak hanya tentang Pertamax-nya aja ya, tapi secara keseluruhan. Komen di bawah. Woi, harga Pertamax naik tuh. Sekarang apalagi pembelaanmu sama pemerintah? Woi, santai dong. Marah itu boleh, wajar kok. Tidak ada masyarakat yang senang ketika biaya hidupnya bertambah. Tapi, agar penilaian kita tetap objektif, penting untuk melihat persoalan ini secara utuh. Bukan hanya dari sisi emosional, tetapi juga dari sisi ekonomi dan tata kelola energi nasional kita. Jadi perlu dipahami, Pertamax itu BBM non-subsidi. Artinya, harga Pertamax memang mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, serta biaya distribusi. Ketika faktor-faktor tersebut mengalami tekanan, maka harga jual juga akan mengalami penyesuaian. Kita semua kan tahu, dalam beberapa bulan terakhir, pasar energi global masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi internasional. Karena itu, penyesuaian harga pada BBM non-subsidi tidak bisa kita hindari. Justru kita harus bersyukur, Indonesia ini termasuk negara yang terakhir menaikkan harga BBM nasionalnya, di saat negara-negara lain langsung melakukan penyesuaian ketika harga minyak dunia naik. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu melihat bahwa pemerintah komitmen tidak menaikkan seluruh jenis BBM. Hingga saat ini, bahkan disampaikan hingga akhir tahun, Pertalite tetap 10.000 dan biosolar tetap 6.800 per liter. Artinya, pemerintah masih menjaga perlindungan bagi mayoritas masyarakat yang menggunakan BBM subsidi. Sekali lagi, yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi, yang memang sejak awal tidak ditujukan untuk mendapatkan bantuan negara. Yang lebih penting, kita perlu melihat tujuan besar dari kebijakan ini. Jika harga BBM non-subsidi dipaksa tetap murah di tengah kenaikan biaya energi global, maka yang terjadi adalah beban keuangan yang semakin besar bagi negara. Dalam jangka pendek mungkin terasa menyenangkan, tetapi dalam jangka panjang justru beresiko mengganggu ketahanan energi nasional dan kemampuan negara membiayai program-program lain yang dibutuhkan masyarakat. Jadi sekali lagi, kritik tentu diperlukan, tetapi kritik yang rasional harus berangkat dari pemahaman bahwa menjaga stabilitas energi nasional ada kalanya menuntut keputusan yang tidak populer, namun diperlukan untuk keberlanjutan ekonomi negara. Begitu kira-kira. Thank you. Kalau lu masih ngeremehin Pertamax 92 udah naik harganya dari 12.300 jadi 16.250 dan lu nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Ini naiknya sih banyak banget loh, 4.000
dalam semalam, itu hampir 30%. Dan karena bensin naik, sebentar lagi barang-barang yang lu biasa pakai itu juga akan naik. Karena barang-barang komoditas itu didistribusikan pakai truk, pakai mobil, dan mobil itu beli bensin. Kalau bensinnya naik, ya pasti otomatis harganya jualnya juga tambah tinggi. Harga makanan, bahan bangunan, barang-barang kita sering pakai sehari-hari itu bisa naik. Makanya kalau lu bilang kenaikan dolar nggak ada efeknya ke hidup lu, itu salah. Berikutnya, buat lu yang sehari-hari commute, naik motor, naik mobil, mau ke kantor, mau ngampus, otomatis perlu keluarin biaya lebih tinggi lagi. Misalkan dulu motor lu 80.000 bisa full tank, sekarang bisa 120.000 kali. Lalu berikutnya, inflasi bisa meningkat karena daya beli masyarakat menurun, gajinya sama tapi harga barang tambah mahal. Akhirnya karena inflasi meningkat, suku bunga yang tinggi akan dipertahankan lebih lama. Akhirnya orang-orang yang melakukan cicilan seperti KPR, kredit mobil yang floating, itu akan bunganya makin tinggi dan bakalan terbebani. Lalu ekonomi juga bisa melambat, bisnis-bisnis yang mau melakukan pinjaman, kredit untuk ekspansi akan ngerem dulu karena pinjaman bunganya tambah tinggi. Lalu kenapa harga BBM bisa naik? Pertama, harga minyak dunia ya emang naik banyak banget. Lalu berikutnya dikombokan dengan rupiah kita yang sangat lemah. Akhirnya harga minyak dunia yang di pricingnya itu based on US dollar, udah harganya naik, rupiah kita melemah, naiknya berdouble-double jadi. Berikutnya yang harus bersiap-siap itu BBM subsidi. Kayak misalkan solar, biosolar, itu tuh disubsidi pemerintah luar biasa loh. Namun jika beban subsidi dianggap terlalu membebani anggaran negara, dan kalau subsidinya diturunkan, harga BBM yang subsidi seperti solar pun Pertalite bisa naik. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.